Apa kabar kalian semua? Masih dandan rapi, bau wangi, mau nongkrong di kafe? Kayak saya dong, di rumah aja, koloran. Kali ini saya akan membahas film petakilan lagi, tapi kali ini cukup menghibur karena based on comedy, berjudul Johnny English Strike Again yang dirilis pada tahun 2018. Dibintangi oleh sepupu tua saya, Rowan Atkinson, atau mungkin lebih familiar dipanggil Mr. Bean, menjadi agen mata-mata memberantas seorang hacker mirip-mirip dengan kasus hacking baru-baru ini dengan cara yang anti mainstream. Plastisin, langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda, ini dia. Berlatar sebuah institusi keamanan negara Inggris bernama M17, kisah diawali Temple Run, terdapat kejadian peretasan pada sistem database keamanan M17. Dengan segera kepala komando M17, kita panggil saja komandan, melaporkan kejadian kepada sang Perdana Menteri. Untuk memudahkan kita panggil saja Mami. Mami pun segera memerintahkan untuk menyelidiki tragedi tersebut. Namun ternyata saat ini tidak ada satupun agen yang tersisa karena semua agen masih pada misinya masing-masing. Mami pun tak mau ambil pusing. Ia memerintahkan sang komandan untuk meminta bantuan kepada agen yang sudah pensiun demi keamanan negara tercinta. Singkat cerita, para agen yang berpotensi dan memungkinkan pun dihubungi. Salah satunya adalah Johnny English. Ini bawakannya, kita panggil saja John. John sendiri sebetulnya sudah pensiun, namun ia tidak memilih bermain golf, ternak lele, ataupun main togel, melainkan ia menghabiskan pensiunnya dengan menjadi seorang guru anak-anak. Dan yang menarik adalah ajaran yang diberikan John ini bukan kalkulus, aljabar, bilangan biner, melainkan sebuah pelajaran menjadi mata-mata, termasuk nyusruk juga dan mewarnai badan, tapi bukan warna silver. Singkat cerita, saat jam sekolah usai, John mendapati sebuah surat berlogo M17. Paham dengan pesan tersebut, segera John pun dengan mobil ikoniknya beredisi mata-mata menuju institusi M17. Sesampainya di dalam, di sini sudah terdapat beberapa orang yang akan menjadi kandidat untuk menjalani misi ini. Karena memang pada dasarnya mereka merupakan pensiun, mereka pun dilakukan uji kelayakan. Di mana salah seorang kandidat memamerkan sebuah pulpen yang mampu meledak. Saat pulpen tersebut diberikan kepada John, ia kesulitan membukanya. Dibarengi dengan datangnya petugas, John kaget dan berakhir tutup pulpen terpental dan masuk ke dalam kopi. Khawatir akan meledak, dengan super cringe-nya, ia mencoba mencari tutup pulpen tersebut di gelas dan mengamankannya. Namun saat lagi asik ngobok-ngobok kopi karena panas, lagi-lagi tutup pulpen tersebut terpental, bukannya diambil, pintu malah ditutup. Singkat cerita, sebelum menjalankan misi, John meminta buff. What's a buff? Yang ternyata Bouch adalah seorang kepercayaan John. Ya, baju nyangkut sungguh rumit. Berhasil melepaskan tragedi baju nyangkut, mereka pun menuju ruang perlengkapan, di mana John menolak diberi sebuah ponsel dan meminta alat-alat sesuai yang diminta John. Berikut juga dengan kendaraan, di mana dengan puluhan kendaraan baru dan berteknologi tinggi, John lebih memilih kendaraan tua cabe-cabean dengan alasan bahwa teknologi tidak cocok dengan misi. Singkat cerita, John dan Bouch pun menuju target lokasi, South of France, that cyber attack seems to have been... yakni berada di Prancis, tepatnya di sebuah hotel bernama Magnifique. Sesampainya di sana, kondisi terlihat sangat serius dan profesional. Dibantu data yang diperoleh oleh Bouch, John menargetkan sasaran kepada seorang pria bernama Sebastian, diduga salah satu antek-antek hacker yang sedang melakukan makan malam bersama wadonnya. Dengan gaya ala James Bond, mereka melakukan penyamaran menjadi pelayan hotel. Namun di sini skill pamungkas John ditunjukkan, yaitu aksi yang mereka lakukan cukup tidak menunjukkan sebagai mata-mata, melainkan mengintertainkan. Ya, ponsel jempalitan, udang diinjak-injak, namun pada akhirnya Bouch mampu mendapatkan ponsel tersebut. Setelah selesai dengan semuanya, tak lupa John Sri Mulat, di mana ia nyenggol minyak hingga resto pun terbakar. Melalui ponsel yang mereka dapatkan, John mendapatkan petunjuk, yakni sebuah kapal bertuliskan .com beralih ke Perdana Menteri dan Komandan, di mana awal dari aksi retas ini dimulai. Mami mengagumi seorang anak muda bernama Volta, di mana ia merupakan seorang ahli dalam bidang IT database. Siapakah pemuda ini?
Hanya boneka Teddy yang nggak tahu. Singkat cerita, John dan Bo berencana menyelinap ke dalam kapal bernama .com tersebut menggunakan perahu karet yang dilepas di dalam mobil terlebih dahulu, mendayung dan sampai di kapal pesiar tersebut. Di sini John lagi-lagi menunjukkan aksi yang sangat anti mainstream, di mana ia menggunakan sepatu magnetik untuk naik ke kapal berharap aksinya tidak diketahui. Namun sesampainya di kapal, ya mereka pun tertangkap. Clearly you have no idea who you're dealing with. Namun stop untuk kalian yang risau karena John masih punya segudang alat yakni cotton bud tapi bisa meledak. Dengan nada ngegas karena budak pasca terkena ledakan, mereka pun menuju semacam ruang storage atau penyimpanan basis data digital namun dengan skala yang besar. Lagi-lagi dengan alat unik, John menggunakan alat yang mirip dengan vape karena penggunaannya dihisap. Alat tersebut berfungsi sebagai GPS atau pelacak. Selesai pemasangan, mereka pun melarikan diri, namun John sempat kepergok oleh seorang wanita. Ia bernama Ophelia, merupakan salah satu agen mata-mata juga. Sadar akan John merupakan agen mata-mata, Ophelia tidak melancarkan tembakannya dan dengan percaya diri John terjun. Singkat cerita, John penasaran dengan Ophelia bersama Bogue. John memantu aktivitas Ophelia. Di saat Ophelia hendak pergi menggunakan mobil, segera John pun membuntutinya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, namun sedang asik beradegan ala Fast and Furious, John terjebak di antara pengendara sepeda. Karena tidak kunjung menyingkir, John pun mempersingkat keadaan dengan meluncurkan rudal. Adegan kejar-kejaran pun terjadi lagi, tiba-tiba, ya bensinnya habis. Namun tanpa diduga, wanita tersebut kembali, mereka pun saling berkenalan dengan nama samarannya masing-masing. Dilanjut Ophelia mengundang John untuk bertemu di klub malam pada sebuah hotel. Beralih ke Perdana Menteri di mana kondisi keamanan cyber semakin memburuk, di mana kondisi lalu lintas Inggris kacau akibat serangan hacker. Beliau pun mengundang sang ahli IT yakni Volta. Di luar dugaan, awal pertemuan Mami dengan Volta, hanya dengan sebuah handphone yang dipegang Volta, ia mampu memulihkan situasi dengan cepat dan efisien. Melihat kehebatannya, Mami pun merekrut Volta untuk menjadi bagian dari institusi negara. Singkat cerita, John kini sudah sampai di hotel tempat ia janjian dengan Ophelia, dibantu Bogue mendorong mobil. Segera John pun menemui Ophelia dan terjadi perbincangan yang cukup elegan dan bumbu humoris, yakni John melet-melet bersama payung nyangkut di lubang hidung. Namun yang unik adalah Ophelia ini melihat kekonyolan John, tapi justru ia menilai bahwa tindakan John selama ini merupakan tindakan yang sangat profesional, luar biasa. Setelah kencan berkomedi, John segera beristirahat, namun karena ia tidak bisa tidur, ia berencana minum pil. Singkat cerita, merasa John merupakan agen hebat dan memungkinkan menghambat misi Ophelia, ia pun mencoba membunuh John. Namun tanpa diduga, ya ternyata John meminum pil yang salah, yaitu bukan pil tidur melainkan penambah stamina. Kondisi tersebut membuat John hiperaktif hingga membuat Ophelia kesulitan dan berakhir dibanting oleh John. Srengenge menyeringai, John dan Bogue pun menemui komandan untuk melaporkan misi. Namun karena semalaman John tidak tidur, ia pun ketiduran saat menjelaskan kepada komandan. You're accusing the PM's knight in shining armor. Melihat hasil dugaan John terhadap Volta, komandan memerintahkan investigasi lebih lanjut, di mana sebelum ia melakukan aksi menyelinap ke markas Volta, ia diminta berlatih dengan virtual reality. Namun lagi-lagi John bikin gara-gara, di mana ia salah dalam mengaktifasi dan menggunakan mesin, sehingga ia berjalan ke sana kemari dan membuat kekacauan. Percaya diri, ia sudah siap menyelinap, John pun menuju ke markas Vector. Di sela aksinya, ia bertemu dengan Ophelia dan berencana melakukan perekaman untuk alat bukti menggunakan handphone Ophelia karena John tidak punya handphone. Namun lagi-lagi ia ceroboh, di mana saat serius merekam tombol musik terpencet hingga menyebabkan aksinya terhentikan. Ophelia pun tidak mau penyamarannya gagal, ia pun berpura-pura menangkap John dan saat ada kesempatan John pun melarikan diri. Adegan kejar-kejaran pun terjadi di mana John menghentikan mobil yang sedang latihan mengemudi. Namun pada akhirnya John mampu melarikan diri. Lagi-lagi di sini keapesan John terjadi di mana handphonenya tertukar dengan handphone sang murid.
Dan benar saja saat John menunjukkan bukti kepada sang Perdana Menteri, ia pun harus malu karena tidak bisa menunjukkan bukti apa-apa dan berakhir ia dipecat. With immediate effect. Now get out! Mami pun memutuskan untuk mempromosikan Volta sebagai solusi keadaan yang sedang melanda. Saat John penuh kegalauan atas aksinya yang gagal, Boug datang dan menyemangati John untuk jangan menyerah. Boug pun memberikan solusi untuk memperbaiki ini semua, yakni ia mengajak John untuk menemui istri Boug yang seorang kapten kapal selam angkatan laut. Singkat cerita, mereka pun dibantu sang istri Boug dan segera menuju ke lokasi di mana Mami melakukan pertemuan antar negara untuk mempromosikan Volta sebagai ahli keamanan cyber. John pun berniat menangkap Volta sebelum acara dimulai dengan menggunakan alat yang unik dan memanjat langsung ke menara. Namun saat sampai di atas, kostumnya nyangkut dan berakhir terlempar. Masih belum menyerah dengan tubuh menggigil, John mencoba masuk kembali dengan menyamar dan berakhir di dalam kostum baja. Karena kostumnya nyangkut, ia pun menuju ke ruang pertemuan dengan menggunakan kostum. To the conference room before Volta takes... Udah keren-keren datang dengan segala karisma, malah kepleset. Sumpah, saya sampai bingung ngejelasinnya. Nggak ada habisnya ini orang konyolnya. Singkat cerita, walaupun dengan segala kekonyolan yang membuat semua tidak meyakinkan, dugaan John benar terjadi di mana Volta benar-benar adalah seorang hacker yang sedang memanipulasi keadaan untuk mengacaukan sistem negara dunia. Tak peduli dengan cemooh orang, John pun segera menghubungi bagian komunikasi untuk menyampaikan pesan penyerangan rudal dari kapal selam milik Boug. Karena memang dari skrip film ini sudah gagal, rudal pun berhasil diluncurkan dan menghancurkan kapal Volta. Make a call quite close to the... Melihat rencana Volta berhasil digagalkan John, Volta pun melarikan diri. John pun segera mengejarnya, tapi dengan lambat karena bajunya baja. Saat sampai di helikopter Volta, muak dengan teknologi, John pun melemparkan perangkat ke Volta. Dan Volta pun pingsan. Film pun ditutup dengan apresiasi dari sang Perdana Menteri dan wartawan. Namun ini bukan film pencitraan dengan segala kekerenannya. John, celananya melorot, ya, dan berakhir dipotret oleh media tanpa celana. Film pun berakhir. Jujur aja, saya justru agak sedikit kesulitan ya menjelaskan genre film seperti ini. Dan filmnya sih seru, tidak membosankan, jadi wajib kalian tonton fullnya. Pesan yang bisa kita ambil, setiap orang punya tingkat kemampuannya masing-masing. Bagaimanapun kemampuan kalian, yang utama adalah kerja keras, pantang menyerah. Entah cerdas atau apa, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Oke, saya Kang Waru izin undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Boneka Teddy Mr. Bean.